Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sering berulang setiap Ramadan. Apakah kita melaksanakan sholat witir bersama imam atau kita sholat witir sendiri? Karena kita ingin menambah sholat malam setelah pulang dari masjid, sholat bersama imam. Ini pertanyaan yang semua kita pasti pernah bertanya-tanya tentang panduan dan mana yang lebih afdal. Untuk menjawab jawaban ini, para ulama mengumpulkan sekian banyak madhab, setidaknya ada 8 madhab dan pandangan menjawab pertanyaan ini. Ada cara yang pertama, dia sholat bersama imam. Karena Nabi SAW sholat witir bersama imam ini dianjurkan. Rasulullah SAW riwayatkan, man sholla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyama al-lail kullah. Ini dasar yang menjadi panduan seorang dianjurkan untuk sholat sampai selesai bubar bersama imam, menutup dengan witir. Sehingga seseorang yang sholat bersama imam, dia akan mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Yang kedua, ada cara yang dipilih oleh beberapa pandangan bahwa seorang sholat witir sendirian. Dia berasumsi nanti akan sholat qiyamul lail yang lebih panjang, sehingga dia tidak witir bersama imam karena hadis Nabi SAW menganjurkan witir itu dijadikan sebagai penutup qiyamul lail. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, ij'alul witra fi akhiri salatikum. Jadikanlah sholat yang terakhir kalian ditutup dengan witir. Sehingga kalau pandangan yang pertama, sholat bersama imam, diasumsikan dia melanggar hadis Nabi SAW, ij'al witra fi akhiri salatikum. Dari dua pandangan, baik yang sholat witir bersama imam atau sholat witir sendirian, maka melahirkan pendapat yang ketiga. Yang ketiga lebih memilih dia sholat witir bersama imam, kemudian dia nanti qiyamul lail di rumah yang panjang, tetap menutup qiyamul lail dengan witir kembali. Tetapi pandangan yang ketiga ini, dia melanggar hadis Nabi SAW, la witrani fil lail. Tidak ada dua witir di dalam satu malam. Sehingga pendapat ketiga, dia ingin mengambil pahala sholat witir sepanjang malam dengan dia sholat witir bersama imam. Dia ingin juga mengambil hadis Nabi SAW, ij'alu al-witra fi akhiri salatikum. Namun ada satu yang dilanggar dari hadis Nabi SAW, tidak ada dua witir dalam satu malam. Maka lahirlah pendapat yang keempat, dia sholat tetap witir menutup tarawih bersama imam karena bersemangat ingin mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Dia juga sholat witir nanti sendirian di rumah. Namun ketika dia hendak sholat, dia mengawali sholat malamnya setelah ditutup bersama imam. Dia sholat witir dengan niat menggenapi sholat witir yang tadi sudah dilakukan bersama imam. Sehingga ketika dia sholat witir dengan niat menggenapi, genaplah sudah sholat yang dia ingin lakukan. Dia sholat sepanjang malam itu, kemudian dia tutup lagi dengan witir. Tidak ada satu hadis yang dia lewatkan. Apakah dia sholat witir bersama imam sehingga dia mendapatkan pahala sholat sepanjang malam, dia witir lagi, nanti ditutup witir,
Ya, ini berdasarkan juga hadis Nabi SAW yang mengajukan untuk menutup witir, kemudian dia genapi, sehingga tidak ada satu hadis pun yang dia lewatkan fadilahnya. Namun ada hadis yang sekali lagi di pendapat yang keempat ini juga melanggar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun. Dari sini maka melahirkan pendapat yang kelima, salat witir dengan imam, tapi dengan satu catatan, dia niatnya sholat genap, sehingga ketika imam salam ke kanan dan ke kiri, dia berdiri menggenapi sholat witir, sholat yang imam sudah tutup, dia genapi. Kemudian dia sholat sepanjang dia mau di malam hari, kemudian nanti dia akan tutup lagi dengan witir. Sholat seperti ini tentu sah, ya tentu ini makmum yang cerdas. Namun sekali lagi Nabi SAW mengatakan bahwa imam itu untuk diikuti, bukan untuk diselisih. Sementara makmum yang seperti ini ya, mempersilahkan imam untuk salam, sementara dia berdiri menggenapi sholatnya sendiri. Tentu kata Nabi SAW, ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu untuk diikuti, bukan untuk diselisih. Sehingga kalau imam salam, ya seyogyanya seharusnya semua makmum mengikuti salamnya imam. Nah, maka dengan begitu akhirnya lahirlah pendapat yang keenam, tidak usah sholat jamaah witir, jamaah termasuk witir, termasuk tarawihnya, karena sesungguhnya toh sholat tarawih yang sekarang ini dilakukan secara berjamaah, Nabi SAW tidak pernah melakukannya kecuali itu atas ketidaksengajaan, momen kecelakaan. Ya, ketika Nabi SAW sholat sendirian di malam 1 Ramadan, malam-malam yang panjang Nabi SAW menghabiskan, ada 1-2 sahabat yang tidak segera pulang ke rumahnya, dia masih iktikaf di masjid, melihat Nabi SAW yang sedang sholat malam itu, kemudian dia pun bergabung ikut sholat bersama Nabi SAW. Malam 1 Ramadan itulah yang menjadi kisah indah sahabat yang mengikuti sholat tarawih bersama Nabi SAW. Maka esok harinya dia bercerita, dan semakin banyak kaum muslimin yang ingin merasakan sholat bersama Nabi SAW. Di malam yang kedua, masjid semakin ramai, semakin sesak dipenuhi para sahabat yang ingin sholat bersama Nabi. Maka Nabi SAW sholat bersama dengan seluruh sahabat yang hadir. Di malam ketiga, masjid sudah tidak menampung lagi, namun Nabi SAW ditunggu-tunggu, tidak juga keluar dari rumahnya sampai subuh hari. Ini sesungguhnya syariat yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini. Tarawih tidak dikehendaki Nabi kalau melihat dari sejarah ini. Namun sekali lagi pendapat yang ketujuh ini juga ternyata menyelisihi ijma para ulama sepanjang sejarah Islam ada. Ijma yang sudah disepakati bahwa sholat tarawih disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, sehingga pendapat ini juga tidak bisa tentu dilakukan. Maka lahirlah pendapat yang lain yang ya sudah, tidak usah sholat lagi, cukuplah kita menutup witir dengan imam, toh sudah mendapatkan pahala sepanjang malam. Ada pendapat yang tidak perlu sholat ketika sudah sholat witir bersama imam. Sholat tahajud kah, sholat malam yang lain kah, sholat tarawih sesungguhnya adalah sholat tahajud juga. Sholat tarawih adalah sholat qiyam Ramadan. Man shoma Ramadan
atau man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dari sekian pendapat ini lahirlah pendapat yang terakhir, pendapat yang ke-8, bahwa imam maupun makmum seyogianya tidak menutup witir kalau belum mendekati subuh, sehingga inilah yang menjadi kesempurnaan. Sebagaimana Nabi SAW, man shallal ma'al imam hatta yansarif. Siapa yang sholat bersama imam sampai bubar, dia mendapatkan pahala 1 malam. Ini dorongan Nabi SAW untuk semua siapapun yang melakukan sholat witir, makmum atau imam, harusnya dia tidak bubar sampai menjelang subuh. Dibuktikan kutiba lahu qiyamal lail kullah, ditulis pahala bagi dia sholat malam, sholat sepanjang malam. Artinya memang sholat dianjurkan sepanjang malam Ramadan. Jangan beberapa menit sudah witir. Tentu ini tidak sesuai dengan semangat Nabi SAW qiyam. Maka lihatlah berapa banyak kaum muslimin yang juga melakukan aktivitas qiyam yang panjang. Kita lihat di Masjidil Haram, kita melihat misalnya di Masjid Nabawi, terutama di malam-malam 10 terakhir, para kaum muslimin melakukan qiyam yang panjang. Ya, sampai menjelang sahur barulah imamnya menutup dengan witir. Maka inilah sesungguhnya yang paling ideal yang harusnya dilakukan oleh kaum muslimin, qiyam sepanjang malam seluruhnya, sehingga memang Nabi SAW tidak sederhana ketika mengatakan bahwa kutiba lahu qiyamul lail kullah, dia tercatat qiyamul lail sepanjang malam. Memang bukan hanya sekedar catatan amal, karena memang amalnya sendiri yang dia lakukan panjang. Demikian. Barakallahu li wa lakum. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.